Assalamualaikum dan halo guys. Pada video saya sebelumnya, saya sudah memperlihatkan untuk beberapa barang yang saya beli. Seperti halnya satu, meja, kemudian yang kedua, kursi guys. Nah, di mana untuk meja dan kursi tersebut akan saya buat menjadi satu buah setup studio saya, menggantikan barang-barang lama saya yang memang kurang mendukung, terutama pada saat saya melakukan editing ataupun pada saat saya sedang melakukan pekerjaan guys. Nah itu karena posisinya memang ternunduk, agak seperti nunduk seperti ini ya. Nah posisinya kan nunduk, jadi pinggang saya itu benar-benar terasa banget guys. Nah untuk setup sebelumnya yang saya gunakan hanya seperti ini. Jadi saya hanya menggunakan dua buah box lampu sorot yang kemudian saya modifikasi, yang saya jadikan sebagai mini softbox. Nah untuk kalian yang ingin tahu mengenai lampu ini seperti apa, tentunya di video sebelumnya sudah saya sertakan juga untuk cara pembuatannya guys. Ya, jadi ini untuk meja dan kursi yang baru saja saya beli untuk kita pasangkan di sini guys. Jadi tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, langsung aja guys. Kita langsung untuk membuat setupan, kita rubah untuk ruangan ini dijadikan setupan baru untuk studio YouTube saya guys. Dan seperti inilah guys, jadi saya sudah selesai melakukan setup ulang kamar saya sebagai studio mini saya. Kemudian juga saya sudah mandi, masih basah seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini guys. Meja saya letakkan di benar-benar di sampingnya dinding, kemudian menghadap ke arah ke pojok agar terjadi dua sisi. Saya harapkan tetap terjadi dua sisi, di sisi sini, kemudian di sisi sebelah sini. Nah tentunya untuk kamera yang saya gunakan saat ini, nantinya untuk posisi kamera tidak akan seperti ini. Ini karena untuk menunjukkan kepada kalian. Jadi untuk si posisi kamera nantinya akan di sini. Dan saya akan buktikan dengan setup ini dan dengan hanya menggunakan handphone guys. Saya akan tunjukkan kepada kalian dengan setup saya seperti ini, kemudian perekaman menggunakan handphone, hasilnya akan seperti apa. Jadi kalian terus simak terus untuk video ini guys. Nah untuk lampu seperti yang sebelumnya, saya tetap gunakan lampu dengan bracket TV-nya ya. Jadi bracket TV-nya saya gunakan untuk dudukan lampu, kemudian juga dari bracketnya saya tambahkan magic arm, masing-masing saya tambahkan jadi agar posisinya itu agak sedikit tinggi karena kan memang saya menggunakan kacamata guys. Kalau terlalu sejajar tentu nanti bayangan atau pantulan si cahaya dari lampu itu kurang baik atau ada terlihat percis sekali di mata saya. Jadi kalau di atas pada saat saya mengarah atau muka saya sedikit ke atas ya pasti akan terlihat, tapi tidak akan terlalu banyak. Nah, kemudian untuk mikrofon juga saya kalau untuk di studio saya lebih prepare menggunakan shotgun ya. Untuk saat ini saya memang menggunakan wireless microphone. Nah, namun untuk sehari-hari saya lebih prepare menggunakan shotgun karena memang shotgun itu untuk daya kedap di lain tempat selain tempat ini, karena apalagi seperti ini ya. Posisinya saya benar-benar turunkan ke bawah. Nah itu jadi jelas, dia hanya akan menangkap suara yang ada di sekitar sini. Untuk noise-noise tidak akan terlalu banyak masuk ke si mikrofon ini guys. Kemudian juga tidak banyak pernak-pernik seperti halnya studio saya sebelumnya. Nah jadi saya hanya benar-benar melakukan upgrade terhadap meja, ya si meja dan kursinya aja guys. Untuk yang lainnya enggak. Untuk lampu yang ada di bawah ini tadinya juga ada, biasa saya simpan di belakang TV. Nah untuk TV, saat ini saya udah jarang nonton TV, jadi saya simpan dulu untuk didekatkan ke arah si kasur guys. Nah kemudian juga ini untuk desk lamp ya, untuk lampu belajar. Saya tetap gunakan lampu-lampu lama. Jadi tetap menggunakan lampu bohlam kuning karena nuansanya saya memang lebih suka seperti ini. Kemudian juga saya arahkan ke tembok, ke dinding. Bukan apa-apa, bukan gaya-gayaan agar terjadi background. Karena memang sifatnya
jika memang kita di belakang itu ada cahaya ya, itu akan memperlihatkan kepada kamera bahwa kita itu ada jarak antara diri kita dengan si dinding ini guys. Tapi kalau misalkan tidak ada cahaya, kesannya itu kita benar-benar nempel di dinding guys. Kemudian juga untuk si kamera handphone ya, handphone saya letakkan di sini. Jadi saya gunakan clip clamp ya. Untuk clip clamp juga kalian juga pasti ada lah. Untuk video saya semuanya ada barang-barang di sini. Semuanya sudah saya review terkecuali untuk phone holder ini belum saya review. Kemudian juga ada beberapa yang memang belum saya review secara detail. Tentunya nanti kita coba review untuk beberapa barang yang belum saya review kepada kalian guys. Kemudian juga saya siapkan juga yang namanya terminal ya. Untuk terminal plus charging USB itu terletak di meja. Jadi saya tempelkan di meja, kemudian saya gunakan velcro untuk apa namanya, untuk mengikatnya agar tidak terlepas dan nggak licin guys. Kemudian juga untuk ini ada mini stereo saya yang memang terkadang kalau misalkan saya sedang bekerja dan coba mencari ide untuk masalah yang ada hubungan dengan pekerjaan saya, terkadang saya memang harus diiringin musik guys. Jadi biasanya kalau misalkan ada musik itu lebih enak aja gitu kan. Kemudian juga ide tiba-tiba datang gitu kan. Seperti itu guys. Untuk world map juga tetap saya pasang di sana, enggak saya lepas karena memang jika dilepas itu terkeletek pasti catnya karena memang ini hanya ditempel menggunakan double tip. Nah oke, untuk perlengkapan studio sudah saya info kepada kalian ya, mulai dari lampu yang saya gunakan, saya tetap menggunakan lampu dari box lampu sorot yang memang videonya juga sudah saya share. Kemudian juga untuk arm stand mic itu saya menggunakan arm stand mic murah lah. Itu kalian juga bisa dapat dengan harga 50.000 bisa dapat. Jadi ini nggak mahal untuk arm stand-nya. Nah untuk arm stand-nya memang saya tempelkan yang namanya phone holder guys. Agar sekalian yang namanya overhead ataupun pengambilan video overhead ya. Pada saat saya akan melakukan unboxing ya, itu posisinya enak, tinggal pindahkan handphone, simpan ke sini, dan kemudian menggunakan kamera utamanya agar terlihat lebih oke guys. Itu juga akan saya coba dan akan perlihatkan kepada kalian guys, untuk hasilnya seperti apa. Dan oke, tanpa lama-lama langsung aja saya perlihatkan kepada kalian untuk pengambilan gambar dengan menggunakan handphone ini guys ya. Jadi saya akan menggunakan kamera depannya agar saya bisa melihat posisi saya dan lebih tepatnya saya gampang melakukan kontrol terhadap frame-nya. Dan langsung guys, kita lihat hasil perekaman menggunakan kamera handphone di mini studio saya ini guys. Oke guys, untuk saat ini saya sudah menggunakan kamera handphone yang saya buat melakukan perekaman di mini studio ini ya. Dan jadi untuk hasilnya seperti ini. Kemudian juga untuk mikrofon saya pergunakan mikrofon shotgun yang saya letakkan persis di atas saya ya di sini. Nah, sebelah sini. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, jadi untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa menilai lah untuk hasil dari mini studio yang saya bangun ini seperti apa guys. Saya semuanya serba simpel, saya tidak terlalu harus yang lampunya warna-warni ataupun bagaimana ya, yang terjelas dan yang memang paling saya utamakan selalu namanya key light dan V-light-nya guys. Posisinya saya memang terinspirasi bagaimana caranya untuk melakukan perekamannya itu saya bisa lebih santai guys. Kemudian juga apa namanya, untuk posisi mic-nya juga enak gitu kan, kita ngomong mau nyender seperti ini karena kan memang suara kita keluar dari sini. Kalau posisinya benar-benar di atas itu kan dia tetap menerima guys. Kemudian juga untuk pernak-pernik kalian bisa lihat sendiri dan hasil di kamera juga seperti ini guys, tidak terlalu banyak pernak-pernik. Nah kemudian juga untuk posisi saya sengaja ambil posisi menyamping seperti ini guys, karena
agar terlihat lebih santai pada saat saya membuat konten, baik itu konten berupa review gitu kan. Nah, ini meskipun nyala, saya tidak gunakan lagi ya, karena ini adalah mikrofon yang saya gunakan di kamera yang sebelah sana. Jadi kalau misalkan review kan enak ngomong-ngomong ke kalian seperti ini gitu kan, pada saat saya unboxing fokus di sini, dan nanti kalian akan lihat saya akan infokan dan seperti apa prosesnya saya dalam membuat satu buah video unboxing guys. Kalau untuk setelah unboxing gitu ya, terus kita ngobrol-ngobrol. Nah kan untuk posisinya saya lebih santai seperti ini. Nah kalian bisa melihat dari orang-orang yang melakukan podcast itu rata-rata duduknya jarang yang ada kameranya itu langsung tek depannya gitu, langsung jeder gitu kan. Posisi depan kamera itu jarang guys. Agak menyamping jadi kelihatannya lebih soft, kemudian lebih relax dan enjoy aja guys. Asik pokoknya guys. Nah oke guys, saatnya sekarang saya tunjukkan kepada kalian mengenai setupan yang saya gunakan untuk arm stand dari si mikrofonnya ini ya. Saya akan membuat jadi alat bantu saya dalam melakukan overhead ataupun untuk posisi kamera untuk melakukan unboxing guys. Oke, yang pertama kita pindahkan dulu untuk handphonenya. Kita buka dari phone holder sebelah sini dan saya tempatkan di phone holder yang saya sudah siapkan di atas sini guys. Lalu untuk posisi mikrofon, ini kita harus rubah terlebih dahulu guys. Jadi mikrofon kita cabut dulu. Oke, mikrofon kita pindahkan ke bagian atas karena saya akan bicara dari sebelah sini. Jadi tangan saya di sini, nah ya. Kemudian si mikrofon mengarah ke muka saya. Lalu kita turunkan sedikit dan kita coba untuk posisinya. Oke, untuk posisi si kamera ataupun handphone sudah sesuai posisi dan saya akan mereview satu buah barang yang cukup kecil. Ini kalung yang biasa saya gunakan, jadi agar kalian yakin ya. Lihat, untuk kalungnya sebesar ini, kecil banget. Jadi agar kalian yakin bahwa ini dengan menempatkan atau dengan hanya menggunakan handphone pun kita bisa detail guys. Oke, langsung aja kita coba untuk melakukan pengambilan video untuk overhead ini guys. Oke guys, ini untuk sampling aja ya agar kalian bisa tahu. Kebetulan juga memang kita coba aja untuk letakkan untuk beberapa barang di sini agar kalian tahu. Remote juga boleh. Kemudian kita coba satu lagi, misalkan seperti ini guys. Oke, yang akan kita review itu adalah satu buah kalung ini ya. Ini kalung kesehatan. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Misalkan seperti ini. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri untuk detailnya ya. Dari kalung kesehatan ini seperti ini guys. Ya, kemudian bahannya itu dari logam, kemudian belakang itu katanya sih memang ada batu germaniumnya ya. Eh, dan kemudian brandnya ini adalah MCI. Kalian bisa lihat untuk posisi yang ada di bawah itu semuanya jadi blur ya. Padahal saya hanya menggunakan handphone. Untuk lebih tepatnya ini adalah handphone Sony Xperia XZ3. Kemudian juga untuk detailnya kalian bisa lihat batu-batu yang ada di pinggiran sini ya. Kemudian juga untuk kalungnya atau talinya juga detailnya seperti ini kalian bisa lihat ya. Nah, dan pada saat kita simpan kembali ke bawah untuk si fokusnya jadinya seperti itu guys. Asik kan? Meskipun hanya menggunakan handphone loh guys ini. Kita ganti lagi barang yang lain. Barang yang lain, remote lah. Yang lain di sini jadi blur kan? Ya, blur kan? Nah, kita simpan lagi seperti itu. Nah, jadi seperti itulah guys untuk setup mini studio yang saya buat ini ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali ataupun bukan video pertama kali saya tunjukkan alat-alat ini. Jadi keseluruhannya memang hampir keseluruhannya memang sudah pernah saya perlihatkan juga di video-video sebelumnya. Yang berbeda
pastinya hanya di meja dan kursi yang saat ini saya pergunakan untuk duduk guys. Dan oke guys, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi kepada kalian dan kalian bisa membuat ataupun membangun satu buah mini studio yang bisa jauh lebih baik, jauh lebih keren dari yang saya miliki ini guys. Dan tentunya kalian juga tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini guys. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.